Sahabat kreatif, hari ini kita mau bahas tentang karya ilmiah ya. Di sini saya akan memberikan contoh karya ilmiah yang telah dibuat, yaitu judulnya tentang upaya meningkatkan perekonomian nelayan Kepah melalui kuliner kerupuk Kepah sebagai kearifan lokal masyarakat Sungai Nipah. Nah, sahabat kreatif, di sini terdapat judul ya. Judulnya upaya meningkatkan perekonomian nelayan Kepah. Kemudian melalui kuliner kerupuk Kepah sebagai kearifan lokal masyarakat Sungai Nipah. Di dalam judul ini terdapat solusinya ya. Solusinya adalah melalui kuliner kerupuk Kepah. Masalahnya juga ada ya. Jadi di dalam judul nampak masalah, kemudian nampak solusi. Judulnya adalah upaya meningkatkan perekonomian nelayan Kepah. Itu adalah berarti di situ ada masalah. Masalahnya perekonomian nelayan Kepah masih kurang di bawah standar ya. Melalui kuliner kerupuk Kepah itu solusinya ya. Diharapkan meningkat ya perekonomian nelayan Kepah. Kita mau lihat seperti apa pembahasannya ya, sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif, pembahasannya pertama, A ada latar belakang ya, B ada rumusan masalah, C ada tujuan penulisan, D ada manfaat. Nah, di bagian A di bab 1 latar belakang isinya adalah alasan memilih judul, kemudian solusi dari permasalahan yang dibahas, kemudian intinya adalah latar belakang berisi alasan dari kita memilih judul, yaitu alasan kita mengapa kita membahas tentang peningkatan perekonomian nelayan Kepah, mengapa kita membahas tentang kuliner kerupuk Kepah, mengapa kita membahas tentang kearifan lokal masyarakat Sungai Nipah. Jadi di latar belakang itu menjelaskan judul yang kita pilih satu persatu ya. Kemudian sahabat kreatif, rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya kita jelaskan masalah apa yang mau kita pecahkan. Kemudian yang C, tujuan penulisan. Tujuan penulisan harus berhubungan dengan rumusan masalah. Yang D, manfaat. Kemudian bab 2 berisi tentang kerangka teori atau teori-teori pendapat-pendapat para ahli mengenai judul yang kita ambil. Berarti yang kita bahas di bab 2 adalah letak Sungai Nipahnya di mana, kemudian yang B klasifikasi Kepahnya, kemudian yang C bagaimana kita mengembangkan Kepah, yang D strategi masyarakat nelayan, kemudian yang E strategi ekonomi, yang F makanan khas, yang G kandungan nutrisi Kepah bagi tubuh, kemudian yang H promosi. Jadi itu adalah kerangka-kerangka teori yang cocok ya untuk menjelaskan judul. Kemudian bab ketiga isinya tentang deskripsi permasalahan, kemudian analisis data pembahasan. Bab 4 kesimpulan dan saran. Jadi penulisan ini kebetulan yang saya beri contohnya hanya bab 4 ya. Saya tidak mencantumkan metodologi penelitiannya. Ini hanya penelitian sederhana. Nah, sahabat kreatif, bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, upah yang didapat oleh nelayan di Sungai Nipah hanya 8.000 per kilo. Hal ini menjadikan para nelayan Kepah merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu Kepah perlu diolah menjadi produk yang berkualitas dan bernilai ekonomis sehingga perekonomian masyarakat Sungai Nipah meningkat. Sehubungan dengan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Nah, intinya dia ingin meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan ya. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu adalah apa saja permasalahan yang ingin dicari solusinya ya. Pertama, rumusan masalahnya apa faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan perekonomian nelayan Kepah. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan Kepah menjadi kerupuk. Yang ketiga, bagaimana peluang kerupuk Kepah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Sungai Nipah.
Nah, kemudian tujuan tadi harus berhubungan dengan rumusan masalah ya, sahabat kreatif. Jika rumusan masalahnya ada 3, maka tujuannya juga ada 3. Nah, tujuan tinggal menambahkan kata untuk. Yang satu, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan perekonomian nelayan kepah. 2, untuk mengetahui proses pembuatan kepah menjadi kerupuk. Yang ketiga, untuk mengetahui peluang kerupuk kepah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Sungai Nipah. Nah, itu tujuan penulisannya itu berhubungan dengan rumusan permasalahan ya. Kemudian manfaat penulisan, manfaatnya. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, mengelola peluang bisnis, menambah wawasan, menganalisis permasalahan secara ilmiah, untuk mempertahankan budaya lokal dalam konteks nasional dan global, dan masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan menjadikan kepah bernilai guna tinggi. Nah ya, biar sahabat kreatif. Nah, di bab 2 kajian teori sahabat kreatif, pertama kita jelaskan ya letak geografi Sungai Nipah. Nah, Siantan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang mana pada kecamatan ini terdapat 5 desa atau kelurahan, dan salah satu di antaranya adalah Desa Sungai Nipah. Itu berkenaan letak geografis. Kemudian klasifikasi kepah ya, menjelaskan tentang klasifikasi kepah. Kerang kepah secara umum disebut Glorina erosa dan mempunyai nama Taxopomisodia erosa secara morfologi. Kerang kepah mempunyai bentuk cangkang seperti piring atau cawan yang terdiri dari dua katup yang bilateral simetris. Kemudian C. Pengembangan kepah. Faktor yang dapat mendukung pengembangan kepah menjadi kerupuk sebagai berikut. Kepah mudah ditemukan di Kalimantan Barat. Harga kepah lebih murah. Peluang pasar ekspor, kemudian kerupuk lebih awet. Nah, itu pengembangan kepah. Kemudian strategi hidup masyarakat nelayan ya. Menurut KBBI, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Nah, dalam penerapan suatu strategi, nelayan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, ya, sahabat kreatif. Kemudian, sahabat kreatif, strategi ekonomi ya. Strategi ekonomi yang harus dilakukan oleh para nelayan jika sedang perubahan iklim, yaitu nelayan harus mencari nafkah di luar pekerjaan mereka, misalnya mencari upah dengan hasil yang minimal. Yang penting nelayan tersebut bisa menafkahi keluarganya. Kemudian yang F, kerangka teorinya tentang makanan khas. Nah, kontribusi produk makanan dan minuman yang makin signifikan merupakan faktor pendorong yang menarik wisatawan untuk berkunjung serta dapat mendukung pariwisata daerah tertentu. Makanan tradisional atau khas adalah makanan dan minuman, termasuk makanan jajanan serta bahan campuran yang digunakan tradisional. Kemudian kandungan nutrisi kepah bagi kesehatan tubuh. Kepah juga merupakan sumber mineral yang baik, yaitu tembaga, yodium, dan zinc, serta mengandung zat besi dan selenium. Nah, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi. Nah, sahabat kreatif, itu adalah kerangka teorinya ya, yang berhubungan dengan judul. Nah, bab ketiga, pembahasan permasalahan, deskripsi permasalahannya, yaitu penghasilan kepah yang minim merupakan hal yang menjadi permasalahan ya. Kemudian akses jalan yang sulit, kemudian pembudidayaan kepah belum dilakukan, kemudian kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia. Kemudian yang B, analisa hasil pembahasan. Jadi di deskripsi permasalahan itu dia menjelaskan tentang
mengapa penghasilan kepahnya minim ya. Kemudian mengapa akses jalannya sulit, bagaimana pembudayaan kepah menjadi lebih baik ya. Mengapa kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia, itu dijelaskan di deskripsi permasalahan. Kemudian analisa hasil pembahasan. Nah, analisa hasil pembahasan kita membahas tentang permasalahan-permasalahan tersebut, mencari solusinya ya, yaitu pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan cara bagaimana kita pengembangan sumber manusianya, bagaimana pengolahan makanan yang lebih bervariasi, kemudian peluang pasar kerupuk kepah. Jadi deskripsi permasalahan itu adalah hal yang menjadi masalah. Kemudian di analisa hasil pembahasan kita memberikan solusinya ya. Masalahnya tadi kan ada 4 ya. Penghasilan kepah yang minim, akses jalan yang sulit, kemudian pembudidayaan kepah belum dilakukan, kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia. Jadi kita beri solusinya di B ya, analisis hasil pembahasan. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu dilakukanlah pengembangan sumber daya manusia, dilakukanlah pengolahan makanan yang lebih bervariasi, dan dilakukanlah peluang pasar kerupuk kepah. Sehingga dengan demikian, dengan 3 solusi ini bisa memecahkan permasalahan yang ada di deskripsi permasalahan. Nah itu ya sahabat kreatif. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, 1. Kerupuk kepah dapat dijadikan alternatif dalam memulai usaha kecil menengah. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan perekonomian kepah. Kemudian yang 2, kerang kepah aman dikonsumsi oleh masyarakat sehingga bisa diolah berbagai varian makanan. Salah satunya adalah kerupuk kepah. Yang ketiga, kerupuk kepah berpeluang besar guna meningkatkan perekonomian Sungai Nipah. Nah, sarannya, 1, untuk para nelayan kepah sebaiknya melakukan pembudayaan kepah guna meningkatkan penghasilan serta produksi kepah agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, untuk masyarakat Kalimantan Barat lebih merawat dan memelihara daerah Kalimantan Barat serta membuat dan menjaga kualitas kuliner khas untuk tetap dilestarikan. Yang ketiga, perlu adanya pengembangan terhadap kegiatan usaha kecil dan menengah UKM dalam pengelolaan kepah. Nah, sahabat kreatif, intinya adalah dalam melakukan suatu penelitian, kita harus tahu dulu masalah yang terjadi itu apa. Di sekitar kita apa yang terjadi. Nah, misalnya tadi ini, kita melihat permasalahan di sekitar kita itu adalah bahwa nelayan kepah penghasilannya minim. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan perekonomian nelayan kepah? Nah, supaya kita bisa meningkatkan perekonomian nelayan kepah, maka kita buatlah kuliner kerupuk kepah. Jadi kita meneliti dengan melakukan suatu percobaan ya. Kita mengamati, menganalisis, kemudian kita mencari solusi. Kita mengamati sekeliling kita, oh ada masalah. Masalahnya adalah masyarakat sulit meningkatkan perekonomian di daerah mereka. Nah, kalau begitu bagaimana solusinya? Mulailah kita mencari tahu, mulailah kita melakukan percobaan, penelitian ya. Nah, dengan demikian jadilah judul seperti ini, upaya meningkatkan perekonomian nelayan kepah melalui kuliner kerupuk kepah sebagai kearifan lokal masyarakat Sungai Nipah. Nah, ini belum pernah diteliti ya. Nah, ini contoh yang sudah diteliti. Nah, sahabat kreatif, mari kita selalu melakukan penelitian agar kita bisa memecahkan suatu masalah. Sampai jumpa, salam sehat. Mari kita belajar terus tentang karya ilmiah.